Karena harapannya begitu ketemu sekali, nelpon sekali, harusnya langsung closing. Dan di video yang kali ini kita akan lihat bagaimana ternyata telemarketing itu ada beberapa variasinya. Tidak hanya cold calling saja. Halo, berjumpa lagi bersama dengan saya Yosef Abbas, seorang digital sales coach dan marketing expert. Dan di video yang kali ini kita akan sharing bagaimana caranya agar kita bisa jualan lewat telepon atau yang sering kita kenal dengan telemarketing. Nah, telemarketing ini seperti kata-katanya adalah tele itu berarti menggunakan telepon, marketing artinya menyebarkan awareness, lalu mempromosikan sehingga kita nantinya bisa berjualan. Tapi sayangnya banyak dari kita yang menggunakan closing dari telepon itu sebutannya adalah cold calling. Padahal marketing itu sangat jarang sekali untuk kita closing ke cold market atau ke orang yang baru bertemu. Sedangkan banyak dari kita yang melakukan cold calling itu berusaha untuk closing orang yang baru kita kenal. Mungkin kalau kita bilang istilahnya harusnya bukan telemarketing, tapi teleclosing. Karena harapannya begitu ketemu sekali, nelpon sekali, harusnya langsung closing. Dan di video yang kali ini kita akan lihat bagaimana ternyata telemarketing itu ada beberapa variasinya. Tidak hanya cold calling saja. Dan untuk melakukan yang namanya telemarketing secara efektif, Anda harus mengerti dari sisi pandang orang yang kita telepon pada saat kita melakukan telemarketing. Bayangkan jika suatu hari Anda selesai bekerja, selesai kegiatan Anda, lalu ternyata Anda sudah ada janji ketemuan dengan pacar Anda atau pasangan Anda saat Anda sedang ada acara anniversary dinner. Di malam itu Anda sudah siap mempersiapkan segalanya ya. Ada dinernya sudah Anda persiapkan. Lalu Anda berdua di sana siap-siap untuk dinner, tiba-tiba telepon Anda berbunyi. Ternyata yang nelpon itu ingin melakukan telemarketing. Anda sedang ada di situasi yang begitu romantisnya dengan pasangan Anda. Kira-kira emosi Anda seperti apa? Apa perasaan yang Anda rasakan saat itu terjadi pada diri Anda saat ada anniversary? Pastinya Anda merasa suatu hal atau event penting yang sedang Anda miliki saat itu, momen penting tersebut, rasanya kok diinterupsi ya. Dan itu biasanya adalah karakter dari kita yang melakukan telemarketing, yaitu interruption marketing. Sebetulnya tidak harus kita melakukan interupsi. Kalau apa? Kalau sebelumnya kita telah berinteraksi terlebih dahulu dengan prospek yang ingin kita telepon tadi. Jadi sebisa mungkin kita memposisikan diri kita sebagai seorang telemarketer, artinya menggunakan telepon untuk marketing. Marketing itu biasanya adalah membuat orang menjadi aware, sehingga mereka pada akhirnya bisa kita bawa menjadi closing atau menjadi klien atau menjadi buyer. Artinya bisa jadi telemarketing ini kita tidak dari awal menggunakan telepon langsung, tetapi menggunakan media lainnya dulu sehingga mereka disiapkan dulu saat kita nantinya menelpon mereka. Sebab memang paling sulit untuk melakukan cold calling. Bisa tidak closingnya? Pasti bisa. Bisa dinaikkan tidak closing rate-nya? Pasti bisa. Tapi mengapa harus pilih yang lebih sulit jika ada strategi yang ternyata jauh lebih mudah dan hasilnya lebih bagus? Dan itu yang akan kita sharingkan di dalam video yang kali ini. Jadi pada dasarnya adalah ada perbedaan antara interruption marketing dengan attraction marketing. Jadi kalau interruption marketing itu seperti tadi, saat ada dinner romantis, ada event yang telah Anda siapkan dengan baik, ternyata diinterupsi, ada yang telepon. Maka keadaan apapun, sebagus produk Anda itu, sebagus apapun jasa Anda, sebagus apapun value-nya, saat menginterupsi orang di keadaan momen yang mereka itu momen penting, maka pada dasarnya Anda telah mengalami sesuatu yang berada di posisi tidak diinginkannya. Siapa yang akan membeli produk sebagus apapun saat kita diinterupsi, saat kita sedang anniversary dinner? Maka yang harus dilakukan adalah attract. Kalau attract itu artinya bukan dari kita yang nelpon pertama kali, tetapi kita telah berinteraksi sebelumnya sehingga kita memastikan mereka siap. Sehingga kita memastikan bahwa mereka attract duluan ke kita. Artinya tertarik ke kita ya, bukan kita yang malah ngejar. Nah, ini ada perbedaan. Nah, analoginya itu seperti jika kita berpikir sebagai seseorang yang mengejar, satu lagi seseorang yang dikejar. Jadi attract itu kan berarti kita mengattract mereka atau menarik mereka. Kalau satu lagi kita yang justru follow up ke mereka. Nah, kuncinya adalah bertanya. Saat kita melakukan telemarketing, itu siapa yang menelpon terlebih dahulu? Siapa yang action terlebih dahulu? Saat kita yang action terlebih dahulu di pertemuan pertama ya, pertama kali kita ketemu dia, itu langsung kita telepon, itu biasanya kita melakukan yang namanya interruption marketing. Saat kita melakukan interaction marketing, maka mungkin Anda memiliki produk yang bagus tadi, atau Anda seorang konsultan, seorang coach gitu ya. Anda coach kelas dunia, atau Anda konsultan yang menangani perusahaan-perusahaan besar.
Tapi saat Anda mencari klien dengan menggunakan strategi interruption marketing, menginterupsi prospek Anda atau calon klien Anda, maka yang terjadi seorang yang good consultant, yang memang betul-betul the best consultant, bisa jadi di momen tersebut Anda menjadi bad consultant gitu ya. Jadi memang interruption marketing dan attraction marketing ini perbedaannya cukup jauh, karena betul-betul mindnya prospek atau pola pikir prospek itu Anda masuk di tempat yang harusnya tepat, bukan di tempat yang tidak tepat, sehingga Anda nantinya produk yang bagus pun bisa dipersepsikan sebagai yang tidak bagus. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah membiarkan yang paling bagus ya, idealnya ya, adalah membiarkan mereka yang attract ke kita, mereka yang nelpon ke kita. Saat seperti seorang dokter katakanlah, dokter itu biasanya kita yang nyari dokter waktu kita punya masalah. Hanya permasalahannya, kadang-kadang begitu kita ingin mencari dokter, ternyata dokter tersebut tidak pernah kita pikirkan dalam pikiran kita. Kita nggak tahu dokter itu ada, padahal kita punya problem. Jadi tujuannya adalah saat kita ingin melakukan telemarketing tadi, pastikan bahwa dokter tadi itu telah membangun awareness ke kita. Kita tahu bahwa ada konsultan tersebut, ada dokter tersebut, ada sales tersebut. Dan ternyata setelah kita sudah tahu, kira-kira kita juga sering menginformasikan ke si calon klien tersebut atau calon buyer tersebut, maka sebetulnya kapanpun dia mengalami masalah, kapanpun dia ada kendala, Anda bisa dengan segera menelponnya. Kenapa? Karena mereka sudah paling tidak aware. Namanya telemarketing. Marketing itu artinya membangun awareness, membangun interest. Bukan teleclosing ya saya bilang ya. Kalau teleclosing itu cold calling, harapannya di momen itu di telepon yang pertama langsung closing. Itu namanya teleclosing saya bilang. Jadi bedakan telemarketing dengan teleclosing. Kalau kita menggunakan strategi marketing, maka sebetulnya harus dimulai dari awareness dulu. Membangun awareness, membangun interest mereka, baru kita masuk ke namanya teleclosingnya atau menelpon dengan tujuan memang untuk closing. Itu kita masuk setelah mereka sudah tahapan marketnya itu kan ada market yang cold atau market yang dingin yang belum pernah berinteraksi sama sekali dengan kita. Ada market yang kedua nih, itu market yang warm namanya. Kalau warm itu berarti mereka paling tidak sudah aware kita ada, sudah tahu kita ada, maka selanjutnya mereka sudah lebih hangat ya, karena terjalin kedekatan lebih hangat dengan kita. Maka mereka pun telah siap untuk kita telepon dan pembicaraannya pun di telepon udah berbeda. Sudah tidak seperti pertama kali lagi waktu kita berinteraksi dengan mereka. Sudah bisa untuk Anda ajak ke yang namanya closing tadi atau teleclosing tadi. Jadi kalau bayangannya seorang dokter, kita sudah tahu dia dokter yang luar biasa, yang memiliki kapasitas, kita memiliki masalah, kita yang datang ke dokter tersebut, yang dokter itu lakukan apa? Yang dokter itu lakukan adalah pada akhirnya setelah kita menelpon dokter tersebut, dokter itu akan bertanya ke kita, akan mengqualify kita. Jadi kalau di tahap penjualan kan ada tahap kualifikasi ya. Nah, begitu kita menerapkan attraction marketing, baru kita bisa memasuki tahap kualifikasi. Berbeda kalau kita tahapnya adalah langsung teleclosing. Telepon pertama kali pengennya langsung closing. Sangat sulit untuk melakukan qualified calon prospek kita, qualified calon klien kita. Karena kita duluan yang mengejar, kita posisinya adalah di bawahnya. Dia yang punya power ingin berbicara sama kita atau tidak. Begitu kita attraction marketing menggunakan telemarketing secara langsung ke warm prospect, maka pada dasarnya kita yang memiliki power untuk seperti seorang dokter tadi ya, berkonsultasi ke kita. Kita pada akhirnya mendengarkan keluhannya mereka, dan yang terjadi selanjutnya adalah setelah dokter itu mendengarkan keluhan, biasanya adalah kita mempreskripsikan, memberikan resep ke orang tadi, ke orang yang bercerita tadi. Ini dapat terjadi jika kita menelpon atau telemarketing ke orang yang sudah warm. Jadi selanjutnya kita bisa tinggal memberikan saran, lalu memberikan preskripsinya atau memberikan pilnya gitu ya, atau obatnya ya. Ini akan lebih efektif dan closing rate-nya akan jauh juga lebih tinggi dibandingkan jika Anda melakukan yang namanya teleclosing atau telemarketing tapi ke orang yang memang betul-betul masih cold, belum kenal kita, belum aware kita, belum ada interest ke kita. Jadi yang harus dilakukan apa? Supaya meningkatkan closing rate pada saat Anda melakukan telemarketing tadi. Saran saya adalah fokuslah ke yang namanya kualitas dari teleponnya, bukan ke jumlah kuantitasnya saja. Kadang-kadang kita yang melakukan telemarketing ini fokusnya selalu ke kuantitas. Sebanyak-banyaknya kita telepon supaya paling tidak kalau rasionya kecil pun ada yang closing ya. Paling tidak kalau sebanyak-banyaknya telepon, nanti goals kita bisa tercapai nih. Telepon kuotanya mendapatkan closing sebanyak segini. Tetapi saat Anda memiliki, memang tidak semuanya memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi pada kualitas dari telepon. Tapi saat Anda memiliki kesempatan tersebut, mungkin Anda pekerjaannya telemarketing, closing dari telepon, tapi Anda adalah seorang pebisnis jasa, maka Anda sebagai seorang pebisnis punya kontrol.
punya keleluasaan untuk menerapkan strategi ini, menerapkan telemarketing, tapi ke warm market Anda, ke orang yang sudah pernah kenal dengan Anda. Anda bisa mengaturnya. Selain pebisnis jasa, mungkin Anda juga pebisnis yang memiliki klinik, seorang dokter seperti tadi, seorang hipnoterapi, seorang yang memiliki bisnis jasa seperti bisnis bimbel misalnya. Bimbel tapi Anda bisa closing di telepon, tapi Anda sudah memastikan bahwa orang tersebut itu paling tidak sudah mendapatkan data-data mengenai Anda. Kirim lewat WhatsApp, email ke mereka gitu ya, berkomunikasi terlebih dahulu di sosial media, baru selanjutnya Anda call, Anda telepon atau telemarketing, masuk ke fase telepon. Dan itu akan meningkatkan closing rate Anda saat melakukan closing di dalam telepon atau cara jualan di dalam telepon. Itu tips yang ampuh dan mungkin akan mengubah jumlah closing rate Anda, karena sebelumnya telah membangun koneksi, membangun awareness dulu, sehingga orang yang cold tadi sudah diubah menjadi warm, baru Anda terapkan telepon tadi atau closing dari telepon. Semoga informasi ini bisa berguna dan bisa membuat bisnis Anda paling tidak yang saat ini telah menerapkan telepon menjadi bagian dari proses penjualan Anda. Baik penjualan Anda secara offline sales ataupun Anda sekarang sudah masuk menjadi online selling atau online sales process. Maka Anda bisa mengintegrasikan telepon, karena memang telepon ini adalah salah satu metode yang efektif untuk closing, untuk berjualan. Kenapa? Karena biasanya paling efektif itu kan kita ketemuan. Efektif kedua adalah menggunakan virtual selling, ketemuan face to face tapi di online, lalu telepon. Oke, jadi semoga ini informasi ini berguna. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama saya Yosef Abbas dari Sekolah Pebisnis. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Dadah!